Halo semua. So, di video kali ini kita bakal lanjut lagi series belajar computer science kita. Cuman, kali ini agak beda nih. Kita bakal langsung aja lihat rekaman dari eventnya Think Talk yang ini. Aku bahas tentang gimana caranya komputer melihat dunia kita. So, langsung aja kita ke video yang satu ini. Saya aja sama Coach Kira. Tepuk tangannya semua. Kita ganti mic ya. Oh, itu juga. Buset, double dong. Double bro. Please masukin sini apa? Boleh. Ini ya. Balik. Kalau yang aku di dalam video aja. Iya, nggak apa-apa tapi. Oke, wah jadi brand placement ini sepertinya. Oke, ada spidol gak ya? Oh, oke. Sorry bro. Kita punya spidol tidak? Ada. Oke. Perkenalan dulu kali gitu. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Rizky Ramadan. Tapi biasa dipanggil Kira. Kenapa? Karena ya orang yang namanya Rizky Ramadan udah terlalu banyak kan. Jadi aku harus menemukan nama aku sendiri gitu ya. Aduh, tulisanku jelek guys. Ntar. Nanti malah sembari lecture kalau misalkan ada yang mau nanya langsung nyantai aja ya. Iya, boleh. Kita boleh diskusi secara langsung ya. Oke, jadi karena ini nama aku Kira. Sosial media aku di code.kira untuk Instagram dan TikTok, dan code Kira untuk di YouTube. Tidak pakai titik kalau YouTube ya. Jadi feel free untuk di share, di tag dan lain sebagainya gitu ya, untuk kita pamerin ke sosial media, terus kita nanti aku bakal repost. Sorry. Why it so like I'm nervous? Sorry guys. So, di bahasan kali ini aku bakal memulai dengan gimana sih caranya komputer itu melihat dunia kita. Kita kan udah biasa dengan ya, kalau kita sebagai manusia melihat udah normal ya, dan mungkin teman-teman di sini pasti pada seringnya pakai Face ID atau Kris gitu ya buat payment gitu kan. Apalagi kita ini Gen Z yang anti cash gitu kan. Pasti senengnya bayarnya pakai Kris gitu kan. Jadi udah nggak asing lah. Tapi sebenarnya gimana sih caranya kita tahu si komputer ini tuh ngelihat dunia tuh kayak gimana sih? Oke, kita bakal bagi dua teman-teman. Yang pertama dari sisi human. Oke, gimana caranya manusia melihat, dan kita bakal compare nanti sama komputer. Kita agree dulu kalau misalnya handphone kita tuh termasuk komputer juga ya. Jadi apapun yang di sini aku tuliskan itu diaplikasikan di banyak hal, entah itu di laptop teman-teman, di PC-nya teman-teman, atau di HP-nya teman-teman, atau tablet apapun itu gitu. So, manusia kalau ngelihat, bentar, izinkan aku menggambar mata dulu ya. Terus ini reseptornya, ya. Anggap ini mata ya. Oke, semua setuju ya, ini mata manusia. Oke, jadi caranya manusia melihat caranya mata manusia melihat adalah ketika cahaya masuk kan itu ada reseptornya tuh, terus dipantulkan ke sini, bla bla bla, dan endingnya dia mengirimkan sinyal listrik ke otak kita, kayak gitu ya. Jadi simpelnya kayak gitu. Ini aku nggak terlalu jago biologi juga, jadi mungkin kalau teman-teman yang jago biologi bisa benerin gitu. Jadi gitu ya, simpelnya cahaya masuk, dipantulkan, terus direfleksikan, habis itu diubah menjadi sinyal listrik dan dikirim ke otak. Nah, gimana sih komputer melihat gitu ya? Ini agak beda nih. Jadi bayangkan kita punya gambar sebuah apel, oke? Apel. Oke, bayangkan kita punya gambar sebuah apel. Terus misalnya kita fotoin di HP kita. Klik foto. Yang terjadi adalah dia bukan menerima dan bla 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 kayak manusia gini ya. Yang terjadi adalah sensor komputer kita, sensor kamera di komputer kita, dia bakal pecah semuanya jadi kotak-kotak. Teman-teman tahu nama satuannya apa? Pixel. Betul. So, bakal dibagi jadi pixel. Per kotak itu dia nyimpan value teman-teman. Dia menyimpan value R, red, green, dan blue. Jadi seberapa banyak intensitas merahnya, seberapa banyak intensitas greennya, seberapa banyak intensitas bluenya.
So, jadi dia ini belum tahu nih ini apel. Oke. Dia cuma taunya di kotak ini rednya berapa, greennya berapa, bluenya berapa. That's it. Nah, misalnya kalau warna putih itu kan berarti 255 ya maksnya ya. Jadi satuannya itu sampai 256 teman-teman. Mulai dari 0 sampai 255. Kalau 255 semua value-nya, itu artinya warnanya putih. Oke? Kalau misalnya 0 semua, itu warnanya hitam. Selebihnya tinggal kita kombinasikan aja warnanya. Kalau misalnya red-nya 255, green-nya 0, blue-nya 0, berarti dia merah tok gitu. Boleh? Boleh, tadi 25 itu apa sih? Itu value apa ya itu ya? Oke, jadi gimana ya jelasinnya? Jadi satuan RGB itu terdiri dari 256. Kenapa 255 maksimalnya? Karena kita startnya from 0. Oke, jadi 0 tuh dianggap yang pertama, value pertama. Jadi dari 0 sampai ke 255. Mungkin ini more like ke computer things kali ya. Jadi 2 pangkat. Tapi gue penasaran, maksudnya kenapa cuma sampai 255? Siapa yang menentukan angka 255 itu? Nah, itu menarik. Aku tidak menyiapkan untuk pertanyaan itu. Cuman ada nggak teman-teman yang kira-kira penasaran juga kenapa sih sampai 255 gitu? Pertanyaan menarik nih dari Mas Ariel. Gue kayaknya spektrum manusia bisa melihat warna itu tuh terbatas juga kan. Kita nggak bisa melihat ultraviolet, kita nggak bisa melihat infrared. Jadi Betul. mungkin itu yang kita bisa membedakan warna itu tuh ya kurang lebih baik. Oke, menarik nih. Oke, good. Ini setauku 256 tuh dari 8 bits sih kalau nggak salah ya. Oh, right. Iya, betul. Jadi satuan warnanya dari 8 bits gitu. Iya, satuan warna 8 bit betul. Ya, jadi setauku itu ya. Cuma correct me if I'm wrong. Oke, jadi makanya dia sampai 255 doang. 0 sampai 255. Jadi totalnya ada 256. Oke. Nah, dari sini, dari kotak ini, dia nyimpan warna nih. Kotak ini berapa, kotak ini berapa, kotak ini berapa. Dan misalnya di satu kotak ada yang perubahan warnanya tuh beda gitu misalnya. Antara kotak ini dan kotak ini tuh beda gitu. Nah, itu akan dianggap sebagai edge atau tepian dari sebuah objek. Nah, dari tepian objek ini baru dia menggambarkan sesuatu. Dan akhirnya dia bisa tahu ini apel dari mana sih gitu. Dari data yang tentu saja sudah dilatih sebelumnya gitu. Sama kayak kita sebagai manusia. Misalnya kita melihat sebuah apel, kan kita nggak tahu tadinya itu namanya apel ya. Kecuali setelah orang tua kita kasih tahu kita gitu ya. Mama kita, papa kita ajari kita gitu kayak ini buah namanya apel, ini buah namanya pisang dan lain sebagainya gitu ya. Oke, ada tisu untuk menghapus sih deh. ada coba. Oke. Nah, sedikit fun fact ya sebelum bagus ya bro. Sedikit fun fact, ternyata dari gue oke. Manusia itu mata kita itu kan ada reseptornya juga. Jadi secara bioscience mata kita itu ada reseptornya juga. Kita sama sebenarnya lihat kayak red green gitu. Nah mata kita itu sensitif sama warna hijau. Ternyata. And that's the reason why kayak di komputer yang kita sekarang, kamera yang kita punya sekarang itu kan ada 4 sensor ya. Jadi kayak bukan 4 sensor, tapi di satu kotak itu dia dibagi 4 sensor kan. Nah ini warna red, ini warna blue, 2 ini warna green. And that's the reason why kita itu jauh lebih jago melihat perbedaan warna hijau dibandingkan warna yang lain. Jadi kayak a little bit of shade of green itu tuh kita bisa ngebedain karena mata kita terlatih. Nah akhirnya ketika kita bikin komputer, kita bikin sensor komputer tuh lebih reaktif terhadap warna hijau juga supaya memimik mata kita tuh bekerja seperti itu. Ya, betul. Karena basically komputer itu banyak hal yang dia implement dari kita as human juga gitu ya. Karena kan yang bikin kita juga gitu. Nah, sekarang misalnya kita bakal bahas sebuah huruf gitu ya. Gimana caranya sebuah kamera ini mungkin teman-teman pernah ya fotoin terus copy teks dari si gambarnya ya. Pernah ya? Nah, itu juga sama cara kerjanya teman-teman. Setelah difoto, dia bakal bagi-bagi jadi kotak lagi. Kotak piksel yang banyak. Makanya kenapa semakin banyak pikselnya datanya akan semakin akurat. Karena dia makin banyak nyimpan datanya. Kan kalau misalnya gambar di zoom tuh jadi kotak-kotak kan jadi ngeblur gitu kan. Nah, itu kalau pikselnya semakin banyak, dia bakal semakin banyak menyimpan data. Which is artinya fotonya atau videonya pun size-nya akan lebih besar lagi, teman-teman. Nah, ini juga sama nih.
misalnya terjadi pada huruf. Misalnya teman-teman foto terus nge-scan, di copy gitu ya jadi teks. Ini juga sama, dia menilai juga ininya nih. Dia nyari si yang tepiannya. Terus nanti di endingnya, setelah dibangun ini, setelah semuanya dibangun ini, baru dia decide ini huruf apa sih gitu ya. Dan kemudian ditranslate ke binary-nya di sini gitu ya. Agar si komputernya bisa paham ini tuh huruf apa. Dan misalnya teman-teman punya action mau di copy gitu ya, itu udah dianggap as a text aja gitu, as a plain text kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu caranya komputer melihat gitu ya teman-teman. Oke, gua ada pertanyaan tadi itu sama kayak jelasin ini kayak megapiksel itu di kamera itu berarti apa? Oke, menarik. Megapiksel di kamera itu, so bayangin kita misalnya ngefoto gini ya taruhlah fotonya gini gitu ya. Dia 9:16 gitu. Oke, dia 9:16. Bentar aku hapus dulu. Ya, dirapihin dulu. Oke. Oke, menarik. Ini aku bisa aja salah teman-teman, karena aku tidak terlalu mendalami computer vision, tapi ini yang aku dapatkan gitu ya. So, ketika kita mengambil foto, taruhlah 16:9 gitu ya, atau video, atau teman-teman bikin konten TikTok gitu ya, apapun itu gitu. Seperti yang tadi aku bilang, dia kan bakal dibagi-bagi. Kotak, dan seterusnya gitu ya. Nah, megapiksel itu, dia itu satuan yang menentukan seberapa banyak piksel yang bisa ditangkap oleh kamera. Tapi apakah piksel yang bisa ditangkap oleh kamera itu semakin banyak pikselnya berarti gambarnya semakin bagus? Enggak juga, gitu ya. Ada yang namanya sensor juga gitu ya. Tergantung seberapa ini sensornya, itu teknologi di kameranya lah gitu. So, megapiksel itu count dari seberapa maksimum piksel yang bisa ditangkap sama si image sekali capture itu gitu. Ya ini bisa salah juga sih, tapi ini yang aku dalami selama ini gitu. Megapiksel itu kan 1000 ya? 1000 ya. Jadi 5 megapiksel itu 5000 piksel betul yang bisa ditangkap oleh kameranya. Ada 5000 sensor gitu. Kalau di kamera, kalau misalkan di image kan berarti ada 5000 kotak-kotak. Iya, 5000 kotak-kotak betul. 5000 kotak-kotak, di dalam situ tuh ada lagi RGB ya kan? Jadi Betul. Satu kotak ini ada data RGB-nya. Seberapa banyak merahnya, seberapa banyak hijaunya, dan seberapa banyak Intensitas birunya, iya betul. di warnanya bisa ada yang jadi orange gitu. Betul. Kalau oranye ya kita gabungin aja beberapa ini gitu value di sini. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Nggak ada? Nggak ada teman-teman? Tidak ada? Tidak ada? Nggak ada? Nggak ada yang nanya lagi? Aman? Aman? Oke. Nah, teman-teman, setelah kita udah tahu caranya gimana komputer ini ngelihat, kan kita misalnya foto nih, kita jepret kan. Setelah jepret kan dia akan tersimpan gitu ya, atau komputer itu akan melakukan apa sih ke data itu gitu ya. Nah, komputer itu akan melakukan ke data apa yang kita lakukan, itu akan dibahas sesi selanjutnya sama Kak Nanda gitu. Gimana caranya komputer memproses data. Segitu dulu ya dari aku. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, kita bisa diskusi di setelah ini ya. Thank you semua. Oke, sedikit iklan. Thank you. Anyway, aku lagi rajin upload video tentang tech di channel ini. So, kalau kamu suka dengan video ini dan mau support aku, simply klik tombol subscribe. So, segitu dulu. And as always, cheers!